siang rekan tribunnews.com, rekan Warta Kota Network. Hari ini kita kedatangan Direktur Persatuan Bulu Tangkis Jarum. Namanya Pak Fung Permadi. Beliau bukan hanya Direktur PB Jarum, beliau sebenarnya juga mantan atlet badminton. Banyak ya gelar yang udah dipersembahkan oleh Pak Permadi. Beliau salah satu legenda buat Indonesia, buat Taiwan juga ya Pak. Selamat siang semuanya. Maaf revisi sedikit, Mas. Oh. Bukan direktur. Oh, manajer. Maaf. Maaf. Ya. Iya, siap. Maaf Pak, salah sebut. Pak Permadi, kita tahu ya Sabtu kemarin ramai pengumuman hasil Seleknas, juga pengumuman daftar pemain pelatnas PBSI tahun 2022. Pertama tentu saya pengen nanya dulu nih, kalau boleh tahu tahun ini PB Jarum itu meloloskan berapa pemain ke pelatnas? Sebentar, saya lihat daftarnya dulu ya Mas ya. Oke, siap. Hafal satu-satu. Jadi dari hasil Seleknas. Dari hasil Seleknas. Kemarin itu PB Jarum juara umum ya Pak? Ya, Bisa tapi juara umum. Ya kan tidak secara resmi ada digelar juara umum. Iya. Sebentar, sorry. Oke. Kurang lebih ada 8 wakil Pak. Iya, 8 orang. Betul. Dari tunggal putri, Mutiara, kemudian dari ganda putra yang U19, atas nama Daniel dengan Raymond, kemudian untuk ganda putrinya atas nama Azhara dan Anissa Naya, kemudian untuk ganda putri yang dewasa atas nama Fatasya dengan Sofi, kemudian untuk ada satu lagi tambahan yang tidak melalui Seleknas itu Ruzana. Ya. Oke. Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan ya. Ini jumlah 8 wakil atau total 9 berarti ya, Pak? 8 ya. 8 wakil ini apa jumlah yang lebih banyak dari tahun lalu apa lebih sedikit? Tahun lalu kebetulan kita tidak ada promosi dan degradasi dari pelatnas gitu. Oke. Jadi perbandingannya mungkin tahun 2020 itu ya. Iya, 2020 berapa itu Pak? Kita cukup banyak. Cukup banyak itu? Lebih dari jumlah yang ini. Lebih dari jumlah yang ini. Tapi Pak, kalau boleh sedikit diceritakan ya Pak, apa sih kiat sukses PB Jarum bisa selalu meloloskan pemain ke pelatnas Pak? Halo? Bang Restu? Tujuan antara, itu salah satu tujuan antara. Pak Permadi? Halo? Ya. Audio Bapak agak nge-lag deh Pak kayaknya Pak. Ya. Bapak agak nge-lag deh kayaknya. Sebentar Pak ya. Bentar. Ini internet aksesnya mungkin ya kurang baik. Iya. Bentar. Oke, ini udah balik Pak. Ya. Oke Pak, mungkin bisa sedikit diulang Pak. Kiat sukses PB Jarum bisa selalu mengirim atau meloloskan pemain ke pelatnas PBS itu apa aja Pak? Ya, jadi kita selama ini juga selalu kita bekerja sesuai dengan komitmen kita untuk bisa selalu menghasilkan pemain-pemain tingkat dunia, dan salah satu sasaran antaranya adalah meloloskan atlet tersebut ke pelatnas sebagai proses atau career path daripada seorang pemain badminton di Indonesia. Itu kalau untuk menuju tingkat dunia itu salah satunya juga harus melalui ke pelatnas. Dan kita bekerja itu kebetulan kita didukung sepenuhnya oleh Jarum Foundation. Jadi segala hal yang kesulitan yang muncul di dalam proses pembinaan atlet itu di klub, kita selalu didukung dan diberikan jalan keluar oleh Jarum Foundation. Jadi
kita dari staf kepelatihan itu bisa bekerja dengan maksimal. Jadi selama ini kita juga memulainya dari pemanduan bakat, kemudian proses screening atlet tersebut, bagaimana keadaan tubuhnya, keadaan psikologisnya, kemudian proses pembinaan itu sendiri dengan segala liku-likunya itu kita berusaha sedetil mungkin dan dengan kesungguhan yang penuh supaya bisa mengantarkan atlet yang sudah di PB Jarum itu kepada tujuan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, tapi Pak, kalau boleh tahu kriteria PB Jarum dalam melakukan screening calon atletnya tuh gimana sih, Pak? Ya, barangkali ini bisa jadi informasi untuk adik-adik yang juga pengen kan? Iya, ya, yang tentunya kalau untuk adik-adik yang masih di bawah 13 tahun, itu tentunya juga ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Yang pertama memang kemampuan bermain bulu tangkis itu sendiri, teknik dasarnya. Kemudian kedua, keadaan fisik atau tubuhnya, posturnya seperti apa. Kemudian yang terpenting lagi, kesungguhan. Kesungguhan ya, Pak? Ya, kesungguhan. Karena kita menganut prinsip di sini bahwa kita bisa kalau kita mau. Kita bisa kalau kita mau. Jadi semua itu bisa kita capai. Semua target atau cita-cita kita bisa kita capai apabila kita punya kemauan yang besar. Dengan kemauan yang besar itu kita akan melakukan segala sesuatu yang bisa mendukung kita mencapai target itu. Oke, tapi Pak, balik ke pemain-pemain muda yang baru lolos ke Pelatnas, kalau boleh tahu Pak, dari 8 wakil PB Jarum ini, siapa sih yang diprediksi oleh PB Jarum bakal jadi tulang punggung buat Indonesia di masa depan, Pak? Siapa yang paling potensial? Gitu? Untuk berbicara potensial itu kembali lagi kita pada mereka masih dalam proses ya. Jadi apa yang kita pandang itu bisa berpotensi untuk bisa moncer, itu kadang-kadang juga pada prosesnya mereka ke Pelatnas itu juga kadang-kadang dengan segala macam liku-likunya itu mereka bisa juga kemauannya bisa menurun atau secara teknis ada hambatan, itu kan banyak sekali faktor. Jadi kalau kita sudah mengantarkan atlet tersebut ke Pelatnas, itu ya kita menaruh harapan yang besar kepada mereka tentunya. Semuanya bisa berprestasi setinggi mungkin untuk Indonesia. Itu harapan kita. Jadi kalau prediksi kita sering salah. Karena prediksinya malah berubah sering salah. Ya, keadaan bisa berubah. Oke, tapi Pak sedikit mengulas lah tentang sektor tunggal putri ya, yang kemarin ini kan yang lolos si Mutiara Ayu. Mungkin bisa sedikit diberitahu lah harapan PBSI terhadap sektor tunggal putri yang nanti juga diisi Mutiara ini gimana? Karena kan kita tahu selama ini tunggal putri lagi kering ya. Ya betul. Jadi 2-3 tahun belakangan memang kita sudah melihat, atau jauh-jauh sebelum itu kita sudah melihat bahwa kelemahan kita di Indonesia secara umum itu memang di putri ya, tunggal putri. Sebelum Grecia Poli dan Apriani itu juara ya, Apriani itu juara di Olimpiade. Itu pun kita sudah melihat kenyataan bahwa memang tunggal putri kita itu cukup lemah dibanding negara lain. Jadi itu untuk tunggal putri juga kita memberikan satu perhatian khusus terutama untuk dari kesungguhan latihan, kedisiplinannya juga kita pegang kencang. Nah, hasilnya itu dari 2-3 tahun belakangan ini ya itu generasi Ruzana Mutiara ini. Oke. Ya, jadi untuk putri itu tuh harapannya sih ke depannya mereka bisa mempertahankan semangat berlatih yang seperti itu. Jadi nantinya mereka juga di Pelatnas nanti akan melihat bahwa persaingan semakin keras, apalagi nanti melihat tingkat dunia. Itu diperlukan suatu tekad yang ekstra lagi. Oke, pesan ini tentu berlaku bukan hanya untuk yang putri ya Pak? Betul, ya. Juga untuk yang putra. Oke Pak, kita ke topik selanjutnya. Kita tahu pengumuman daftar 88 pemain baru Pelatnas kemarin itu ya ada cerita duka, ya cerita kurang atau cerita pahit ya Pak untuk tentu untuk Pravin Jordan, Melati Deava,
kemudian untuk Hafiz juga Gloria, Pak. Barangkali bisa sedikit diberikan tanggapan dulu bagaimana PB Jarum melihat bahwa ganda campuran peringkat 5 dunia akhirnya kena degradasi. Apa tanggapannya, Pak? Tanggapan kita, concern kita tetap pada pemain tersebut ya. Jadi kita sebagai PP itu yang bernaung di bawah Pemprov PPSI Jawa Tengah, kemudian bernaung di bawah pimpinan pusat PPSI Cipayung, itu kita tentunya bisa menerima keputusan itu. Pertama bisa menerima keputusan itu. Jadi karena concern kita pada pemain, tentunya dengan keputusan PP PPSI itu ada sesuatu yang kurang berkenan atau yang salah yang dilakukan oleh Praven dan Melati yang tidak dipanggil kembali itu dan kawan-kawan itu. Ya, sekarang karena concern kita ada main, jadi kita sudah mempersiapkan suatu rencana karena melihat mereka rankingnya juga masih tinggi, cukup tinggi di ranking dunia. Harapan kita apa yang kurang pas dari kemarin sewaktu mereka di Platnas itu akan kita bedah nanti satu-satu. Oke. Tapi Pak, PB Jarum sendiri terkejut nggak sih? Maksudnya sampai harus melepaskan gitu, Praven Jordan khususnya ya? Ya terlepas terkejut tidak terkejut itu mungkin sudah ada sinyal-sinyal dari penampilan Praven, terutama Praven dan Melati ya dari. Apa sinyalnya Pak? Kalau boleh digambarkan. Akhir tahun kemarin mereka prestasi mereka juga kurang berkilau. Kemudian dari penampilan yang kita lihat dari siaran itu juga mereka tidak menunjukkan suatu fighting spirit yang sepantasnya itu. Iya. Itu yang salah satu diprotes oleh ya, itu Coach kita Nova juga kita sudah kira-kira ini ya ada kemungkinan walaupun waktu itu kita juga masih rasanya kalau ranking 5 dunia itu mungkin masih harusnya dipertahankan. Ya seperti itu, tapi kita juga sudah kebetulan sewaktu mereka kembali kemarin, waktu semua pemain pelatnas kita dikembalikan ke klub pada akhir tahun yang seperti dilakukan setiap tahun oleh pelatnas. Itu kebetulan mereka juga sempat bertemu dengan kita, kemudian kita juga sudah ambil ancang-ancang ya kira-kira kalau memang dikembalikan ke klub, apa rencana kita sudah persiapkan. Oke, tapi Pak Permadi mungkin bisa sedikit diceritakannya. Kita kan lihat ya di akhir tahun khususnya ya. Kita lihat di lapangan tuh beberapa kali Praven Jordan dan Melati itu nggak ada komunikasi. Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan problem-problem yang sejauh ini telah ditemukan oleh PB Jarum ya terkait komunikasi keduanya. Lalu mereka berdua tuh satu lagi Pak sebentar. Lalu mereka berdua tuh pacaran nggak sih Pak? Kalau kita pengen tahu gitu kan? Kalau itu saya juga kurang berani tanya ya. Oke Pak. Itu kan urusan pribadi ya. Dan itu konsumsi media memang kalau mau bikin ramai kan media dari sisi itu bikin ramai. Itu ya. Ya tapi kalau saya tapi menyorotinya dari sisi teknis. Teknis dan psikologis dari penampilan mereka. Memang secara komunikasi ya kita berusaha tahu mereka main berdua tentunya harus ada komunikasi yang baik. Nah, seperti apa ya masing-masing sudah tahu kebiasaannya masing-masing misalkan seperti itu. Jadi kalau memang ada yang keluar dari kebiasaan harus dibicarakan, bukannya dengan mengambil asumsi sendiri masing-masing, dan itu yang terjadi kemarin rasanya. Dengan beberapa tindakan itu masing-masing ngambil asumsinya masing-masing gitu. Dia nggak pemanasan, saya udah pemanasan, dia nggak pemanasan. Nah seperti itulah. Itu semestinya hal-hal kecil. Tapi yang lebih utama kalau kita soroti adalah kesungguhan mereka untuk bisa tampil sebaik mungkin. Itu masalah utamanya. Jadi mungkin mereka sudah sudah agak redundant. Kalau saya ngomong ada redundant. Redundant itu mereka kan di pelatnas sekian lama, kemudian bertanding juga sering gitu bolak-balik sebagai satu rutinitas. Jadi gregetnya itu sudah tidak ada. Jadi kalau kita lihat dari penampilan mereka nggak ada gregetnya. Iya.
Karena itu sudah kayak kita makan nasi aja, udah tiap hari makan nasi, tiap hari Hmm. makan nasi rames, rames sih. Ya, sekali-sekali kita makan steak gitu. Ah, Nah, oh, itunya yang tidak ada. kurang greget, Ya, merasa bahwa itunya yang ini kita lihat. rutinitas Ya. ya. Kalau masalah komunikasi dan apa itu, saya rasa Sebenarnya itu kecil masalah-masalah ya. minor ya. Minor ya, tapi yang utama emang Ya, daya juang dan kehilangan gairah mungkin bisa iya dilihat. itu Oh, Mas Lucy kan bisa lihat juga. Kita semua juga ah, bisa melihat. iya, tapi Pak kalau boleh tahu ya, kita kan belum dapat cerita nih reaksi Praven dan Melati ketika pengumuman kemarin gimana Pak? Ketika pengumuman, saya kebetulan tidak bersama mereka ya waktu pengumuman ya, Hmm, karena saya hmm, masih di Kudus dan mereka sudah di Jakarta. hmm, Tapi tentunya kalau sebagai pemain yang kita anggap sudah cukup matang ya, mereka hmm, rasanya harus bisa menerima keputusan itu dengan satu sikap yang lapang dada hmm, dan mau memperbaiki kelas kesalahan, tentunya membuat evaluasi hmm, apa yang membuat mereka sampai tidak dipanggil kembali. Itu hmm. yang perlu kita lakukan, kita evaluasi apa yang Iya. kurang, kalau yang kurang kita perbaiki. Nah, yang Hmm, seperti tadi gregetnya kurang, seperti apa tindakan kita gregetnya tuh harus seperti hmm. apa tindakan yang akan kita lakukan untuk bisa menimbulkan gairah mereka kembali. Iya, Pak. Tapi kemarin juga emang salah satu yang disoroti soal degradasi Praven dan Melati ini karakter ya, Pak. Karakter Ya, keduanya ya. Oke. Lalu Pak, di PB Jarum sendiri mereka udah kembali berlatih ya, Pak. hmm. Mungkin bisa sedikit diberitahu progres Praven Melati sekarang ini bagaimana. Lalu kemarin juga kan sempat ngomong kalau mau bikin fakta tertulis ya, perjanjian tertulis. Ya, Bisa disedikit yaitu ceritakan. perjanjian bukan fakta lah ya. Kita perjanjian Hmm. untuk memperbarui komitmen mereka sendiri sebetulnya. Hmm. Ya, jadi itu kan balik lagi ke kesungguhan mereka. Itu kita buatkan seperti itu supaya mereka makin Hmm. bersungguh-sungguh loh. Jadi kita Hmm. masih pada proses awal sekali ini. Pada proses awal sekali bagaimana kita membentuk lagi yang Hmm. pertama dari kedisiplinan. Ya, Kedisiplinan. jadi mereka mulai dari yang paling awal. Hmm. Untuk pertama mengawali latihan itu harus pertama menghormati pelatih, Hmm. kemudian menghormati jam latihan, menghormati bagaimana cara mereka berperilaku di luar sebagai seorang atlet sendiri. Itu Hmm. yang akan kita bangkitkan dulu. Jadi kalau mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, Hmm. itu nanti program-program selanjutnya dalam latihan yang secara teknis itu bisa diikuti dengan baik dan tentunya nanti Hmm. hasilnya bisa menghasilkan performa yang baik pula. Oke, lalu target-target untuk Praven dan Melati tahun ini gimana? Apa mereka masih pasangan, Pak? Masih, kalau Praven Masih. sama Melati masih, ya. Hmm. Targetnya Nah, apa aja, Pak? tentunya target besarnya itu tentunya melihat ranking mereka sekarang masih ranking 5 dunia. Hmm. Itu kita harapkan mereka bisa mempertahankan itu dan kalau bisa juga lebih baik lagi pencapaian di ranking dunia dari Hmm. beberapa pertandingan yang sudah kita rencanakan ini, yang awalnya mulai dari nanti Jerman Open karena Spain dibatalkan ya. Ya. Jadi mulai Jerman, All England, Swiss, kalau tidak dibatalkan itu sebagai turnamen awal mereka. Hmm. Oke. Tentunya targetnya juga mereka bisa ikut ke Olimpiade. Ya, Dan kalau 2000. bisa juga juara di Olimpiade. Itu target yang utama. Amin, Pak. Ya, jadi nantinya beberapa turnamen yang akan diikuti tahun ini sampai Olimpiade nanti itu adalah sebagai sasaran antara. Hmm. Juga sebagai ajang untuk testing bagaimana hasil latihan mereka selama ini progresnya seperti apa. Yang akan selalu Oke. kita evaluasi. Oke, oke, Pak. Kalau mengenai Hafiz dan Gloria, kan kabar terakhir itu dia dipisah akhirnya. Sekarang Ya. mereka main di nomor apa? Kemudian pasangannya siapa, Pak? Mungkin bisa sedikit diceritakan juga alasan kenapa mereka dipisah. Hafiz kan dari klub Jaya Raya. Ya, dia kembali Ya, atau? ya itu saya kurang tahu ya.
Karena itu Hafiz, saya juga tidak pernah komunikasi dengan Hafiz. Hmm. Tapi kalau untuk Gloria kan memang itu dari kecil juga dari kita. Jadi kita bisa lebih bisa mengarahkan Gloria. Jadi kalau memang dia kemarin juga mungkin sudah memutuskan ya, karena sudah ada surat resmi, dia sudah memutuskan untuk berpartner dengan salah satu dari pemain kita. Dan kita sudah mempersiapkan Dejan. Oke. Nah, jadi nanti targetnya ke depan juga untuk turnamen mungkin tidak beda jauh dengan Praven dan Melati. Cuman kan melihat rankingnya kan Gloria dipisah dengan Hafiz. Gloria yang tadinya 11, kemudian partner dengan Dejan yang rankingnya masih kira-kira 80-an. Itu kan dari penggabungan poin mereka, rankingnya itu tentunya kemungkinan besar sih di luar 20 ya. Di luar 20 ya. Saya kurang tahu perhitungannya, ada perhitungannya, cuman saya tidak bisa secara detail mengungkapkan di sini. Jadi nantinya turnamennya tidak jauh dengan Praven dan Melati. Banyak dengan turnamen itu mereka bisa masuk ke dalam draw. Oke. Hanya kalau si Glory sendiri motivasinya gimana nih sekarang gitu? Setelah dia nggak lagi di pelatnas. Motivasinya ya sementara ini ya seperti Gloria seperti biasa ya kalau saya lihat ya. Glory seperti biasa tuh gimana gambarannya? Seolah-olah adem ayem aja gitu. Seolah-olah adem ayem. Iya. Tapi kita kan belum menggali lagi ya kedalaman hatinya gimana, dia ada perasaan apa. Kalau kebanyakan memang kalau main putri kan perlu treatment khusus ya. Treatment khusus tuh? Ya maksudnya kita perlu pembicaraan tersendiri. Kan kalau yang cowok kan kita dalam kumpul bersama kita ungkapan saja, mereka mungkin bisa langsung bereaksi. Kalau untuk putri kan kadang-kadang ada yang mau tidak terlalu enak untuk diungkapkan atau apa, itu perlu, makanya kita kan menentukan Vita sebagai pelatihnya mereka. Oke, tapi dengan begini berarti Praven, Gloria, dan Melati ini udah jadi pemain PB Jarum lagi ya Pak? Ya dari dulu memang gitu, cuman sekarang latihannya balik lagi ke klub. Balik lagi. Kalau boleh konfirmasi Pak, ini bisa dijawab atau enggak? Apakah mereka di PB Jarum itu dapat gaji Pak? Lalu ya selama ini yang mereka dapatkan waktu mereka di pelatnas itu kita lanjutkan. Oke, meneruskan hak-hak yang didapat di pelatnas ya Pak? Betul, ya. Oke. Mungkin bisa sedikit dikasih tahu apa aja fasilitasnya Pak, selain gaji, apalagi gitu? Ya tentunya fasilitas berlatih itu sudah pasti. Kemudian apa di sana hidup di mes Pak? Untuk yang besar ini karena sekarang masih ada pandemi, kita masih perbolehkan untuk tinggal di situ karena mencegah mereka lebih sering keluar ya. Tapi nantinya kalau memang pandemi sudah berlalu, kita harapkan mereka bisa lebih mandiri ya sebagai seorang pemain yang sudah dewasa. Itu mereka mungkin bisa menentukan mereka tempat tinggal. Kita perbolehkan tinggal di tempat mereka sendiri untuk mengatur waktunya, itu sekalian untuk bisa mengembalikan atau membina kedisiplinan mereka sendiri, kemandirian mereka. Kemudian untuk konsumsi mereka juga kita berikan uang makan. Untuk mereka ngatur sendiri, karena kalau yang lain-lain yang masih lebih kecil dari mereka itu kita sediakan di sini di asrama. Tapi untuk mereka kita berikan kebebasan dengan memberikan mereka uang makan. Dan harapannya sih mereka bisa ngatur sendiri gitu loh, sudah dewasa. Oke. Kemudian Pak, menarik tadi membahas sedikit tentang COVID-19 ya. Ini kita tahu Omicron kemarin baru tembus lagi nih rekor kasus harian 13.000 COVID. Gimana sih Pak upaya PB Jarum melindungi semua atletnya ya di masa pandemi ini Pak? Ya kita selama ini selalu melakukan latihan secara tertutup pastinya ya. Atlet-atlet itu juga kita larang untuk keluar. Jadi kadang-kadang kita kasihan juga ya selama hampir 2 tahun ini atlet itu seperti dikurung semua kita. Terutama yang kecil-kecil ya, seperti kita kurung terus, bahkan liburan pun sangat terbatas kemarin akhir tahun.
Kemudian untuk Lebaran 2 tahun sudah tidak kita kasih libur Lebaran. Jadi kita juga sekarang masih belum melihat reaksinya yang terlalu bagaimana ya, karena pertandingannya juga jarang. Jadi kita juga agak kesulitan untuk melihat bagaimana hasil latihannya. Hanya kemarin dari Seleknas itu kita sudah dapat sedikit gambaran bagaimana kekuatan kita, bagaimana kita dilemah di sektor mana. Yang seperti kita tahu di sektor tunggal putra itu kan kita tidak ada wakil ya untuk yang U19 maupun yang dewasa. Jadi itu jadi bahan evaluasi kita. Tapi Pak, seberapa besar sih pandemi ini mempengaruhi psikis pemain-pemain di PB Jarum sih Pak? Saya rasa cukup besar pengaruhnya ya. Tidak hanya untuk PB Jarum ya, bahkan keseluruhan ya. Iya keseluruhan lah, karena pertandingan sendiri juga kita kan sekarang sedikit sekali. Tapi ada nggak kekhawatiran pasti ada ya soal kejuaraan Eropa besok ini ya Pak? Iyalah, kita masih berat. Cuman kemarin ada kabar baik sih, rasanya Inggris sudah lepas masker lah segala macam. Itu kan sinyal baik ya bahwa kita kemungkinan besar turnamennya tidak dibatalkan. Oke, barangkali Pak, selanjutnya harapan untuk teman-teman yang sekarang ada di Platnas juga untuk teman-teman yang baru pulang ke PB Jarum. Harapan dan pesan Pak. Ya, untuk yang sudah ke Platnas, saya harapkan mereka bisa menyesuaikan dengan keadaan secepatnya, kemudian bisa maksimal dalam berlatih, sehingga bisa memenuhi harapan kita semua bahwa mereka bisa bersaing di tingkat dunia, yang akhirnya mengharumkan nama Indonesia. Untuk yang dikembalikan ke klub, itu harapan saya, mereka bisa punya cara berpikir bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa berusaha. Dan kalau kita bisa kalau kita mau. Balik lagi ya, kalau itu kemauan kita yang terpenting gitu. Karena sebagai seorang atlet yang turun di lapangan juga mereka sebagai atlet itu sendiri. Jadi kemauan mereka penting sekali. Jadi seolah-olah nasib mereka di tangan mereka sendiri sebetulnya. Kita semua hanya mengarahkan, kemudian berusaha membantu, kemudian melihat blind spot-nya yang mereka tidak bisa lihat sendiri, kemudian kita beritahukan, kita arahkan bagaimana untuk menutup blind spot itu. Jadi harapannya ya semua, baik yang sudah ke Platnas maupun yang sudah kembali ke klub, harapannya kita bisa berlatih terus dengan maksimal dan nanti akan berpenampilan yang baik, meraih prestasi setinggi mungkin dengan turnamen-turnamen yang ada, sehingga kita bisa membuat bangga kita semua, memenuhi harapan kita semua. Oke, kita selanjutnya sedikit profiling tentang Pak Permadi selama jadi atlet. Boleh ya Pak? Ya. Oke, ini prestasi untuk Bapak ini udah ada sangat banyak ya. Juara Kanada Open 1990, Jerman Open juga, juara Swiss Open, lalu juga juara Hong Kong Open. Hanya ini yang mau saya tanya dulu Pak sebelum kita bahas terlalu panjang ya. Kok Bapak ini ada dua kewarganegaraan sebagai atlet ya. Pertama untuk Indonesia juga Taiwan. Mungkin bisa sedikit diceritakan awal mula Bapak memulai karir sampai akhirnya punya dua kewarganegaraan dalam karir profesional Pak. Ya, jadi pada awalnya itu saya masuk ke Platnas tahun 86. Tahun 86 itu sampai tahun 93 itu saya di Platnas. Kemudian pada tahun 93 itu saya melihat bahwa kemungkinan saya untuk bersaing di Indonesia itu untuk kelanjutannya cukup kecil ya kesempatannya, karena banyak pemain-pemain muda yang mulai tumbuh, yang mulai berprestasi. Kemudian saya juga hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk masuk tim Thomas Cup, kemudian Asian Games dan event-event besar yang lain. Jadi saya selalu di ranking kelima atau ranking ke-6 gitu. Jadi saya kebetulan masih punya kemauan untuk eksis di bidang bulu tangkis. Dan ibu saya kebetulan juga warga negara Taiwan.
Jadi saya waktu itu memutuskan untuk memulai karir di Taiwan. Awalnya hanya sebagai sparring. Itu awalnya usia berapa, Pak? Pas pertama memutuskan pindah ke Taiwan? 26. 26 ya? Ya, usia saya Oke. juga sudah cukup besar. Jadi 26 saya memulai di Taiwan sebagai seorang sparring, kemudian diberikan hadiah oleh klub saya di Taiwan untuk ikut bertanding dan ternyata masih bisa berprestasi. Kemudian disuruh lanjut sebagai pemain. Jadi saya berkarir sebagai pemain sampai usia 33. Sampai 33. Oke, Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan, Pak, perjalanan Bapak dari awal mengenal bulu tangkis sampai akhirnya jadi pebulu tangkis profesional itu dulu gimana? Perjalanannya. Iya, tentu panjang. Hanya kita tahu pasti ada story-story yang tentunya bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang, Pak. Ya, kebetulan waktu zaman saya masih belasan tahun itu ya. Itu tahun berapa, Pak? Belasan tahun, ya 13 tahun, ya tahun 80-an ya. 80-an ya. Iya, tahun 80-an itu kebetulan ya iklimnya bulu tangkis tidak seperti sekarang ya. Maksudnya gangguan-gangguan atau kesulitan yang dihadapi tidak seperti sekarang, begitu banyak variasinya ya. Zaman itu kita lebih simpel. Ya lebih simpel dulu. Kita hidup lebih simpel. Artinya kita bisa memelihara fokus kita lebih pada badminton itu sendiri. Jadi kita mau jadi pemain badminton, ya udah main badminton. Waktu itu berita-berita juga jarang, ya kan, masih kita lihat koran. Saya masih ingat kita melihat mengumpulkan clipping dari Rudy Hartono, Lim Swicking, ya. Johan Wahyudi, ya, tidur harus 7 jam satu hari, kita tiru, ya kan. Jadi sumber beritanya juga masih sedikit. Kemudian pelatih kita, kebetulan saya di kota kecil di Purwokerto, itu juga sumbernya untuk kepelatihan juga kan masih tidak seperti sekarang. Jadi mereka masih meraba-raba, tapi yang saya mau sorotin adalah bagaimana kesungguhan kita. Kesungguhan kita untuk mengejar cita-cita. Jadi kita di total di situ, kemudian kita tidak peduli apapun tawaran yang lain, misalkan orang tua kita kebanyakan melarang kita jadi pemain badminton. Kamu sekolah saja, badminton tidak memberikan masa depan. Jadi kan kita bisa, sudah terbius. Pemain ya udah kita sungguh-sungguh terus gitu. Sampai akhirnya saya masuk klub Jarum tahun 83. Nah, di klub Jarum itu kebetulan setelah 3 tahun berlatih di Jarum itu saya mendapatkan kesempatan untuk dipanggil ke Pelatnas tahun 86. Kapan kejuaraan usia dewasa Bapak pertama tuh, dan gimana rasanya waktu itu, Pak? Ya waktu itu pertama kali saya masuk itu kan pertama Pelatnas Pratama, kemudian saya ingat waktu itu pertama kali dilatih oleh Rudy Hartono. Oke. Ya, jadi turnamen pertama yang saya ikutin sudah agak lupa ya karena kalah mulu. Kalah mulu, Pak. Iya. Jadi sampai akhirnya juara. Nah, pertama kali juara itu kan di Poland tahun 90 itu. Oh, di Polandia pertama kali. Iya, di Polandia itu. Jadi pertama kali itu memberikan saya inspirasi bahwa untuk seorang atlet yang sedang merintis karir, menjuarai suatu turnamen itu suatu booster yang luar biasa. Jadi itu membentuk suatu kepercayaan diri ya, kepercayaan diri kita. Kemudian juga membuat kita mempunyai pemikiran bahwa ternyata yang saya berlatih selama ini tidak percuma. Jadi itu memberikan suatu keyakinan kita bahwa kita bisa mencapai sesuatu. Walaupun itu dimulai dari turnamen kecil. Poland itu kan turnamen waktu itu bintang 1, yang paling tinggi kan bintang 5. Tapi itu sudah suatu awal yang baik. Jadi kita lebih percaya diri, kemudian berlatih lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai akhirnya Bapak bisa juara Kanada Open 1990 nih, gimana Pak awalnya, Pak? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya Kanada waktu itu juga kan turnamen kecil.
Ini juga Kanada, Amerika. Iya, yang itu dari rangkaian itu saya masih ingat, itu rangkaian akhir tahun 90. Itu sebetulnya saya hanya dikirim ke 3 turnamen oleh PPSI, yaitu ke Belanda, ke Jerman, dan Denmark. Dan di Jerman itu kebetulan saya sudah bisa meraih juara. Nah, kemudian sebelum berangkat itu saya menghadap ke PB Jarum. Waktu itu sudah di pelatnas, tapi kan saya masih status sebagai pemain PB Jarum. Minta dukungan untuk bisa berkeliling sekalian ke Amerika dan ke Kanada. Dan ternyata dikabulkan, jadi saya itu bisa main dalam 5 turnamen sekaligus. ya, Di Kanada dan di Amerika juga bisa meraih juara. Itu menambah satu keyakinan lagi. Sampai akhirnya Swiss terbuka ini gelar terakhir untuk yang di Bapak persembahkan sebagai atlet Indonesia itu gimana, Pak? Ya, ya itu gimana ya? Ya seperti turnamen yang lainnya ya. Tapi waktu itu juga kan kalau tidak salah itu kenalnya dengan Hendrawan ya. Hendrawan itu kan masih lebih muda dari saya. Jadi waktu itu juga saya mikir, wah ini pemain-pemain muda sudah mulai muncul-muncul. Dan saya selalu kalau di tingkat atas yang seusia saya juga kurang mendapatkan kesempatan. Jadi itu membuat saya ingin mencari kesempatan di tempat lain. Oke, jadi tapi emang yang saya sorotin juga salah satunya tadi itu Bapak merasa bahwa untuk dapat slot tampil di Thomas Open itu kecil kesempatan Bapak. Tapi kalau boleh tahu, apa hanya itu Pak yang bikin Bapak akhirnya mutusin ke Taiwan, Pak? Itu cerita itu salah satu ya, gimana, Pak? Ya itu kan waktu itu saya masih boleh dibilang sebagai yang masih mentah lah ya. Iya. Ya jadi waktu itu saya selalu tidak mendapatkan kesempatan. Bagaimana saya caranya bisa eksis terus di dunia badminton. Ya jadi kalau memang boleh diulang kembali, saya mungkin tidak keluar negeri. Kenapa? Ya apapun ya harus saya hadapi di sini. Kalau dengan kondisi keadaan cara berpikir saya sekarang, apapun harus saya hadapi di sini. Tapi waktu itu masih muda ya. Waktu itu masih pemikirannya masih mentah, jadi terlalu egosentris kalau saya bilang untuk kepentingan saya sendiri. Iya, Oke. Betul. Tapi Pak, sebenarnya pemicu lain Pak, egosentrisnya itu seperti apa sih Pak? Masa hanya karena pengen tetap eksis Pak? Iya, seorang pemain kan, jika seorang pemain, itu yang dari saya alami ya, dan saya lihat juga, kita soroti juga dari pemain-pemain yang lain. Seperti kalau kita sudah meraih satu gelar, itu kan menimbulkan satu kepercayaan diri kita. Jadi kebanyakan kalau pemain-pemain yang sudah sering juara itu, kalau saya bilang dalam tanda kutip, itu menghargai diri kita kadang-kadang terlalu tinggi. Iya. Ya, jadi ya egosentrisnya munculnya di situ. Saya kok nggak dapet. Seperti itulah. Jadi yang lain-lain nggak mikirinnya diri sendiri terus. Oke, tapi nggak ada sakit hati apapun kan waktu itu akhirnya pindah? Sakit hati nggak ada. Nggak ada ya Pak. Ya. Oke. Tapi Pak, bisa mungkin sedikit diceritakan siapa sih dulu kiblat Bapak? Atlet badminton yang jadi kiblat Bapak itu siapa? Tadi kan cerita tuh kalau tidur 7 jam diikutin, diikutin. Oh ya semua yang ngomong senior-senior saya ikutin. Kiblatnya ya waktu itu ya memang waktu itu masih ada Tim Swiking ya. Tim Swiking ya. Kemudian kan yang sering jadi berita Hastomo gitu. Ya, itulah kiblat-kiblatnya. Kemudian dari China, kemudian ada muncul Yang, Zhou Jianhua, Han Guanjin. Ya itu saya tidak secara khusus untuk mengikuti seseorang ya. Waktu itu walaupun masih muda, saya bisa melihat bahwa hal-hal yang baik mana nih, apa yang bisa saya lihat, itu sudah cukup teliti lah. Itu makanya diserap ya Pak, yang baik semua. Betul. Pak. Oke, Pak, barangkali bisa sedikit memberitahu ke anak-anak muda tentang kiat-kiat menjadi atlet bulu tangkis itu apa aja, Pak? Saya rasa kesungguhan yang konsisten ya, itu yang paling utama. Kemudian untuk menjadi seorang juara itu tidak hanya sisi teknis,
cara berpikir kita, kemudian bagaimana perasaan kita bisa mengontrol perasaan dan cara berpikir kita mesti searah untuk selalu menuju tingkat yang lebih baik. Itu kan semuanya harus bergabung jadi satu. Itu yang saya katakan bahwa untuk menjadi seorang juara itu kita harus komplit. Artinya tidak hanya teknik dan fisik kita yang mumpuni, tapi kita juga harus punya cara berpikir juara, harus punya keberanian seorang juara, harus punya daya tahan fokus ya, yang lebih ke dalam ke batin. Oke. Itu seorang juara itu kan menghadapi segala kesulitan, itu kita harus tahan. Jadi selama ini mungkin banyakan dari kita kurang mendalam sebagai seorang pelatih, bagaimana kita hanya memajukan teknik dan fisiknya saja. Tetapi cara berpikir kurang kita arahkan, kurang kita sering ajak, kalau sekarang chatting ya, cakap-cakap lah, kita cari tahu apa kesulitan mereka. Jadi kita mau mendalami juga apa yang mereka rasakan saat ini, karena keadaan juga sudah berbeda kan dengan dulu. Kebanyakan pelatih kan mantan pemain. Jadi zaman pelatih tersebut masih jadi pemain, keadaannya kan sudah berbeda dengan sekarang. Jadi kita juga harus selalu update ya. Selalu update dengan bagaimana cara berpikir anak-anak sekarang. Kemudian apa kesulitan mereka yang tentunya beda dengan kita dulu. Dan dengan itu kita melakukan itu semua, harapannya kebutuhan tentang segala hal yang saya sebutkan tadi itu anak-anak bisa kita penuhi sehingga mereka bisa perform sebaik-baiknya. Oke, berarti memang level kedekatan antara pemain dan pelatih itu juga betul, itu penting juga. Penting sekali diasah ya di zaman ini ya, Pak. Oke. Kurang lebih ini wawancara kita, Pak. Tentu saya ngucapin terima kasih banyak atas kesempatan wawancaranya. Hanya barangkali Bapak ada hal yang ingin disampaikan, entah untuk atlet atau tambahan-tambahan informasi gitu. Saya persilahkan. Ya, intinya ya kita semua harus berjuang terus ya. Kita semua harus berjuang melakukan segala hal yang bisa membuat kita bisa tampil lebih baik, entah itu dalam latihan maupun dalam pertandingan. Jadi ada satu kata-kata yang selalu menancap di pikiran saya ini. Jadi waktu itu saya lihatnya di gedung di Surabaya itu. Kata-katanya salah satu gedung di Surabaya itu jadi ada tulisannya hard work beat talents when talents doesn't work hard. Hard work beat talents when talents doesn't work hard. Ya, jadi itu dibahasakan Indonesia, silahkan. Ya itu nancap sekali. Kerja keras akan menjadi talenta ya Pak. Ketika kerja keras bisa mengalahkan seorang yang berbakat. Iya, kerja keras apabila orang berbakat itu tidak bekerja keras. Kerja keras. Oke. Jadi intinya ya balik lagi tadi, kita harus komplit sebagai seorang pemain. Ya, kita mau kerja keras, mau mikir keras, mau berlatih secara keras, ya, tidak hanya mengandalkan bakat. Kalau bakatnya bagus, oke. Tapi mau kerja keras enggak, itu lebih komplit. Wah, Pak, nih kalimat itu terlalu didalami, Pak. Keren. Enggak, itu sudah ditulis di tembok loh, di gedungnya Jawa Pos itu. Oh, gedung itu kita ada pertandingan Jarum Superliga ya. Oke, kurang lebih itu Pak wawancara kita. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Permadi, manajer PB Jarum yang mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan Tribun Network dan juga Warta Kota. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Pak Permadi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, selamat sehat semua. Salam sehat semua. Siap. Salam sehat Pak Permadi.